Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Igusti Putu Sukaarsa SIK, Selasa 20 Juni 2023, memimpin langsung press release tindak pidana perdagangan orang yang berhasil diungkap Satreskrim Polres TTS. 2 orang pelaku berhasil diamankan dan kini mendekam di sel Mapolres TTS. Didampingi Kasatreskrim Ibtu Joel Ndolo dan Kaniti Peter Ibda Robianli Dewa Putra STRK, Kapolres Igusti Putu menjelaskan, pengungkapan kasusnya berawal dari laporan korban Elizabeth Ninef warga RT 003 RW 002, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten TTS, pada bulan Juli 2022 lalu. Dalam rangkaian penyelidikan, tim Satreskrim Polres TTS berhasil mengamankan 2 pelaku berinisial HS, laki-laki berusia 44 tahun, dan RN perempuan berusia 29 tahun. Tim TPPO Satreskrim Polres TTS masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut dan berpeluang menambah jumlah pelaku. Kronologi kasusnya, pada 20 Mei 2022 lalu, pelaku RN membujuk korban bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang tinggi. Namun kenyataannya, setelah dipekerjakan di Malaysia selama 6 bulan, korban justru mendapat tindak kekerasan, bahkan tidak menerima upah sepeser pun. Korban kemudian meminta perlindungan ke KBRI di Malaysia dan selanjutnya dipulangkan ke kampung halamannya di Kecamatan Boking. Lebih jauh, Kapolres Igusti Putu menjelaskan, pelaku RN berperan sebagai perekrut lapangan dengan imbalan 4 juta rupiah per orang. Setelah direkrut, korban dibawa ke Kupang dan ditampung di rumah HS. Korban kemudian dijemput dan diterbangkan ke Jakarta. Selanjutnya diurus paspor tembak dengan visa kunjungan bukan visa kerja di kantor imigrasi Kediri, Jawa Timur. Usai pengurusan paspor tembak, korban diberangkatkan ke Malaysia dan dipekerjakan sebagai PRT. Terkait kasus yang menimpa korban, Kapolres Igusti Putu menghimbau warga usia kerja di TTS untuk tidak tergiur dengan iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi melalui praktek-praktek ilegal. Bila ingin menjadi pekerja migran Indonesia, ikuti prosedur yang legal sehingga hak-hak PMI berupa asuransi tenaga kerja, upah atau sisa upah tenaga kerja bisa terklaim. Rekan-rekan yang saya hormati Pak Kasatreskrim, Kaniti Peter, rekan-rekan penyidik, yang saya hormati pula rekan-rekan pers atau media yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Baik rekan-rekan media, hari ini kita akan melaksanakan pers release terkait tindak pidana perdagangan orang yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres TTS. Adapun kejadian yaitu pada bulan Juli tahun 2022, tahun lalu. Tempat kejadian di wilayah hukum Polsek Boking. Korban yang datang melapor 1 orang atas nama Elizabeth Ninef, umur 23 tahun, perempuan, alamat Boking. Jadi dari kasus ini kita mengamankan 2 orang pelaku, 1 tersangka laki-laki atas nama HS, inisial HS, dan 1 perempuan, inisial RN. Dan kemungkinan juga nanti ada pengembangan, jumlah tersangka bisa bertambah. Untuk kronologis kejadian dari tanggal 20 Mei, korban diajak oleh pelaku RN untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Kerjaan gampang, gaji bisa 20 juta sebulan. Padahal kenyataannya setelah bekerja di sana, korban mendapatkan tindakan kekerasan dan gajinya tidak dibayar. Karena itu, jadi korban meminta perlindungan di KBRI kita di Malaysia
dan bekerja dengan BP 3MI dipulangkan kembali ke Desa Booking. Ya, dipulangkan pada tanggal 28 Januari 8 Januari 2023. Nah, 1 hari setelah dipulangkan, korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Booking. Ya, Polsek Booking diambil alih oleh Satreskrim dan segera ditindaklanjuti sampai sekarang. Ya, sementara baru 2 tersangka. Nanti kita masih kembangkan lagi sambil berkas yang ini jalan, nanti kita lakukan pengembangan lagi. Mungkin itu ada yang perlu dipertanyakan. Pak Kapolres, ini untuk 2 tersangka ini peran mereka di lapangan sebagai apa? Perekrut atau sebagai apa, Pak Kapolres? Mereka perekrut, ya. Jadi RN ini merekrut korban, diantar ke Kupang, ketemu dengan HS. Jadi mereka dari situ antar ke bandara, nanti sudah ada lagi yang nunggu di bandara dan di Jakarta. Jadi untuk kasus ini peran mereka sampai di sana, pelaku atau tersangka RN merekrut korban, menjemput ke Kupang, ditampung sementara di Kupang, di tempatnya HS. Habis itu langsung diberangkatkan ke Jakarta. Dari Jakarta mereka ditampung dulu di Jakarta, terus dibawa ke Kediri untuk membuat paspor di Kediri, di Jawa Timur. Nah, setelah bawa paspor kembali ke Jakarta, baru berangkat ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang dijemput oleh agen dari Malaysia, berangkat menggunakan kapal ke Malaysia. Nah, dari Malaysia situ baru nanti mereka dibagi ke majikan masing-masing. Jadi korban yang direkrut ini menggunakan identitas dari TTS atau dari luar daerah? Dari TTS. Dari TTS. Jadi untuk paspornya mereka bukan paspor kerja, paspor Bisa kunjungan atau wisata. ya. Untuk korban sudah berapa lama bekerja di sana, Pak Kapolres? Kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan. Ya, dari Agustus sampai Januari dipulangkan. Nah, selama itu gajinya tidak dibayar. Terus diperlakukan dianiaya? Iya, sering mendapatkan tindakan kekerasan. Ya, jadi pada kesempatan ini juga saya juga minta rekan-rekan media, insan pers juga bantu kami untuk sosialisasi. Ya, ini baru salah satu orang yang datang melapor yang kita tangani. Dan mungkin ribuan yang masih mengalami situasi seperti ini, saudara kita, terutama yang ada di Kabupaten TTS. Ya, jadi tolong sampaikan ke masyarakat juga, ya, jangan terbuai dengan bujuk rayu, dengan iming-iming gaji, pekerjaannya enak, bisa ke luar negeri. Ya, ada juga beberapa saudara kita yang sudah meninggal, ya, pulang dengan jasad. Dan ini masih syukur dia masih sehat. Ya, jangan sampai nanti ada bertambah korban lagi, apalagi korban jiwa. Ya, mungkinan nanti kita ada lidik juga dan mungkinan ada kasus yang lain lagi yang kita akan tangani. Ya, dari kasus ini kita akan lakukan lidik lagi untuk bisa mengungkap kasus-kasus yang lain lagi. Ya, ini mohon dukungan dan ini dari rekan-rekan juga. Kalau ada informasi, tolong disampaikan kepada kami melalui Kasatreskrim, biar segera bisa ditindaklanjuti. Dan juga bantu kami sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak tergiur untuk kerja di luar negeri. Kecuali memang jalurnya legal, ada perlindungan.
Polcelere KLTV News mewartakan.